Lo jangan berpikir bisa ngedeketin anak gue ya. Kerja lo apa? Pelawak. Pelawak kerjaan, mana ada pelawak kerjaan. Halo, kembali lagi di channelnya Bios Club. Yeah. Selamat datang Mas Rido di channelnya Bios Club. Halo, selamat datang ya. Iya ya, udah lama banget nih nggak di Iya bioskop ya, kan? Mejeng. Apa namanya? KKN nih. Iya, iya. Apa kabar Mas Rido? Baik. Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita mau coba bahas yang sesuai di posternya Mas Rido. Kita bahas. Udah ditungguin tuh. Iya kan, ditungguin tuh. Iya serem ya, agak serem ya jadinya ya. Bukan ribut. Bukan itu mata. Iya makanya. Jadi beberapa waktu yang lalu kan ada film komedi yang tayang di bioskop kita, judulnya Sri Mulat Hil yang Mustahil, gitu, karya produksinya IDN Pictures ya. Oke, Mas Rido, bagaimana dengan Sri Mulat? Wah, Sri Mulat ya. Gue sebenarnya nonton filmnya cuma karena penasaran aja sih. IDN Picture ini kalau bikin film, tipe film yang kayak gimana gitu, jadi stylenya gitu. Karena kalau gue Sri Mulat sejujurnya nggak terlalu familiar gitu sama mereka. Karena kan gue generasi yang apa ya, kenalnya sama OVJ lah. Sri Mulat mungkin gue tahu-tahu dikit joknya yang mana yang sampai sekarang masih populer lah. Jadi pas nonton gue tetap bisa ketawa gitu loh. Meski emang gue sama sekali masih agak bingung ini joknya apa, tapi gue bisa ketawa gitu. Itu sih yang emang benar-benar impresi gue tuh pas keluar dari bioskop itu sih yang paling dapat emang. Oke, jadi untuk diketahui aja Sri Mulat Hil yang Mustahil ini adalah babak yang pertama. Nanti akan ada babak yang kedua. Pemain-pemainnya yang nggak usah kita ragukan ya. Kalau dari cast-nya semuanya mantap, semuanya bagus. Nggak ada yang biasa semua cast-nya ya. Gimana kalau menurut Mas Rido dari cast-nya sendiri itu? Pilihan cast-nya mantap sih emang ya. Kayak milih apa ya, kira-kira casting director itu sampai kepikiran ketika dibilang gue butuh Mas Gepeng, langsung Biowan yang dapet tuh Edan. Waktu tadi barusan aja gue ngecek Instagramnya Cinema 21 tuh dia ada kayak kasih foto apa namanya, foto orang asli sama foto pemainnya tuh pas gue lihat mirip-mirip gitu. Mirip-mirip. Iya mirip-mirip gitu. Mirip-mirip gitu. Jadi casting directornya nih mantep banget bisa milih dengan sebagus itu gitu. Dan memang mereka cuma dipilih juga bukan karena apa ya, perawakan wajah doang gitu sama fisik yang mirip, actingnya juga bagus. Nah itu dia. Setuju. Jadi di Sri Mulat Hil yang Mustahil ini tuh ada Biowan, ada Elang El Gibran. Biowan tuh jadi Gepeng. Betul, Elang El Gibran itu jadi Basuki. Ada Dimas Anggara, ada Ibnu Jamil jadi Tarsan, Teku Rifnu, Erik Estrada, Zulfa Maharani, Morgan Oy, Rukman Rosadi, dan Erika Karlina. Jadi Bu Juju, Erika Karlina. Jadi kalau dilihat dari pemerannya mah nggak usah diragukan lah ya. Semuanya memang bagus dengan porsinya masing-masing. Kalau dari ceritanya sendiri gimana Mas Rido? Waktu awal ketika gue tahu Sri Mulat yang utama dibikin dan konsepnya adalah pakai pemain baru tuh jadi seolah-olah jadi melawak gitu. Jadi gue pikir awalnya adalah ini tuh mau kayak Warkop DKI Reborn gitu. Jadi gue mikir jangan kayak mau kayak Warkop DKI Reborn. Ternyata emang lebih ke arah biografinya Sri Mulat, tapi yang dipilih bukan pendirian awal Sri Mulat sih. Gue juga penasaran kenapa Mas Fajar milih justru yang udah di tengah-tengah. Sri Mulatnya itu dari tengah-tengah menuju kejayaan gitu. Nah, tengah dari yang awal gitu. Tapi bukan dari tahun awal ya. Iya, karena kan di awal film kan dituliskan Pak Teguh mendirikan Sri Mulat tahun 50 kalau salah. 50-an, 1950. Iya, 50-an. Betul. Nah, tapi yang dipilih tahun 80-an dan menurut gue sih secara cerita ya mungkin di tengah-tengah tuh agak aneh gitu karena ada subplot fiksi-fiksinya itu yang sebenarnya lucu. Tapi sebenarnya terlalu apa ya? Terlalu panjang gitu kayak soal rumah mereka berhantu itu tuh kayak panjang banget gitu. Gue ngerasa kayak
ya oke, kalau itu untuk tambahan lucu-lucu, menurut gue jangan kayak, nah ini udah dibahas nih, tapi kan belum kelar kan masalah itu, dia pindah ke bahasanya, tiba-tiba balik lagi ke sini lah, ngapain lagi Betul, sih? betul. Ya Betul, itu betul, sih, betul. Heeh. itu sih yang menurut gue ceritanya mungkin yang agak bermasalah dikit di situ sih. Tapi kalau emang untuk have fun, ya, oke sih, oke banget sih ceritanya. Ya, jadi betul tuh, apa namanya, kalau kalau pengen nonton kalau pengen nonton film yang ketawa-ketawaan, yang bener-bener ketawa, di sini dapet ya Mas Rido ya. Di Dapet, sini sih dapet. gue sih ngakak banget sih, maksudnya ya mungkin karena gue adalah pernah tahu cerita-cerita Sri Mulat zaman dulu gitu kan, dan lawakan-lawakannya dibawa lagi sekarang. Dan itu sih sebenarnya lawakan itu kan lawakan lama ya, lawakan yang ya udah khasnya Sri Mulat gitu ya. Iya. Tapi ketika diulang lagi sih, itu sih ngakak sih ya. Tetap lucu Ya lucu. Maya. Yang kayak gelas itu aja kecolok, itu kan udah sering banget kan dipakai. Banyak banget gitu loh, apa film-film komedi atau enggak kayak OVJ atau apa yang panggung-panggung komedi banyak banget yang udah pakai gitu. Betul. Tapi di sini tetap bisa lucu gitu. Gak tahu gimana bikinnya gitu. Setuju. Lawakannya Sri Mulat kan kadang akhirnya dipakai juga kan sama komedi-komedian yang setelahnya dia gitu kan, setelah Sri Mulat gitu kan. Tapi entah kenapa ketika dibawakan lagi itu sih ngakak aja juga. Lucu, itu tetap lucu gitu loh. Yang duduk nyerosot aja tuh, itu sebenarnya itu udah berpuluh-puluh orang deh bawain itu, terus kita aja ngakak. Itu udah berpuluh-puluh orang di berpuluh-puluh film, di berpuluh-puluh apa semuanya udah banyak banget, terus tiba-tiba Wani Darmawan lagi gitu. Gue mikirinnya pertama kali Wani Darmawan muncul, ini kayaknya ini karakter serius nih, karena kan gue ingetnya Wani Darmawan tuh dari Kusumo Tobindan itu kan itu ngeri banget karakternya gitu, serem banget gitu. Betul banget. Tiba-tiba di sini, ya ampun. Ya jadi gitu teman-teman. Jadi kalau yang butuh hiburan yang ngakak konyol sih, emang asli sih ini sih lucu sih gitu. Ya memang benar tadi kata Mas Rido gitu. Kalau dari ceritanya emang agak lost di tengah ya. Jadi emang agak apa sih, agak kalau buat gue sih emang agak ini sih, agak bosen sih gitu. Jadi kayak nggak apa namanya, kayak nggak nyambung gitu apa gimana lah, pokoknya jadi kayak agak membosankan. Tapi untuk keseruannya sih seru. Nah, kemudian kan di film ini kan ditampilkan beberapa pemain aslinya ya. Ya kan, itu gimana tuh Mas? Tarzan. Anaknya Gepeng muncul juga. Tarzan sih menurut gue tuh. Tarzan tuh tiba-tiba muncul sama Mujamil sama Tarzan muncul hadap-hadapan tuh kayak ini Multiverse of Madness apa gimana? Bener. Ini Multiverse of Madness apa gimana? Ya benar. Orang pas dia muncul itu kita semua kan ngakak gitu kan, masalahnya benar-benar itu tuh benar-benar udah gitu yang kocaknya itu lagi yang apa yang dia bilang sepada itu ya. Pada. Gue mikir apa sih? Tiba-tiba namanya siapa? Tarzan. Apa sih? Gue kayak apa sih? itu di situ emang kocak sih, maksudnya apa namanya, lucu gitu loh, dari yang jokes-jokesnya itu kan ya mungkin kalau anak-anak Gen Z ya mungkin nggak relate sih gitu kan sama lawakan-lawakannya mereka, tapi akan tetap bisa menikmati sih gitu kan. Itu sih benar-benar kelahiran 2001-an kayak saya mungkin masih bisa, karena kan waktu umur mungkin 7-8 tahunan itu masih nonton Sri Mulat ada di Indosiar, masih ada. Itu pun sisa-sisa siapa ya? Testi, Jojon, Tarzan yang masih hidup aja sih. Tapi ya masih tahu lah. Kalau yang zaman sekarang anak-anak yang anak SMA atau SMP tuh kayaknya nggak akan tahu. Udah nggak relate kan gitu. Udah nggak akan ketawa juga. Ya sebenarnya sih kalau dari segi cerita kan memang mereka hanya pengen memperkenalkan gimana sejarahnya Sri Mulat gitu kan. Apa namanya? Jadi kayak, tapi tidak diceritakan dari zaman 50-an, jadi udah di tengah-tengah di tahun 1980-an ke sini. Nah, nanti juga akan ada babak keduanya yang mungkin ya nggak tahu juga sih bercerita tentang apa sih gitu. Kalau Mas Rido, ekspektasi nonton Sri Mulat nih apa nih? Ekspektasi dan yang terjadi apa nih? Ekspektasinya sih minimal ya. Karena kan aktornya nggak ada yang komedian ya.
nggak ada yang Betul, stand up ya betul. komedian. Paling ada yang kayak Arif Didu itu kan cuma bentar doang gitu. Kalau di sini tuh harapan gue ya karena kan berakting komedi itu nggak gampang gitu untuk bisa ngelucu tanpa harus memaksakan kehendak lucu tuh nggak gampang. Ya minimal menurut gue tuh kayak ya udahlah minimal kalian semua bisa lucu lah pas nampil tuh nggak kayak asik gitu. Kayak kalau misalnya kita bisa ngambil contoh tuh Benyamin Biangkeroknya Reza Rahardian kan sepanjang film kan Reza tuh berusaha ngelucu gitu jadi pengen Iya, tapi nggak lucu. Tapi nggak lucu. itu masalahnya. Ada nggak lucu di situ. Gitu. Itu fail sih dia situ. Reza sih fail sih di situ. Itu fail banget dia sepanjang film tuh berusaha banget ngelucu tapi nggak ada yang berhasil. Dan dalam pikiran gue tuh anjir Reza Rahardian aja nggak berhasil gitu beranin tokoh karakter ikoniknya tuh bahkan menurut gue Warkop DKI pun juga nggak ada yang benar-benar berhasil banget. Ini betul. Rame ini lebih rame Warkop DKI bertiga doang. Reza ini banyak ini rame gitu karakternya dan karakternya legendaris banget bebannya berat banget. Minimal aja mereka bisa lucu tuh udah cukup dan ternyata melebihi ekspektasi gitu. Melebihi ekspektasi, acting bagus, lucu juga iya. Itu emang luar biasa ini mereka semua. Iya setuju sih Mas Rido. Jadi apa sih namanya waktu tahu yang mainnya mereka sempat agak ini sih ya, sempat agak apa sih kayak pesimis gitu. Bisa nggak sih sebenarnya mereka ngelucu gitu kan? Kalau dilihat dari case-nya kan ada Biowan gitu kan, Dimas Anggara yang kita belum pernah melihat dia di. Kayaknya selalu kayak di film-film romance Magic Hour, London Love Story yang kayak gitu-gitu masih diremehin banget gitu. Betul, dia kan secara lulusan FTV gitu kan, jadi kan nggak ini kan, nggak apa namanya, buat ngelucu tuh nggak ada dalam bayangan gue lah dia bisa ngelucu gitu kan. Elang El Gibran tuh juga banyak kan mainnya di teater juga teater seni yang serius banget gitu loh. Betul kan. Iya, jadi pas diajak nonton, pas mau nonton gitu terus ya, halo ini kayak dulu kan ada Finding Sri Mulat ya Mas Rido kalau ingat kan ada Finding Sri Mulat itu Reza Rahadian kan di situ kan. Tapi kan di situ tidak bercerita kayak seperti ini yang menceritakan sejarahnya Sri Mulat itu kan emang menemukan orang-orang yang pernah di Sri Mulat gitu kan. Betul. Jadi ketika ada film ini tuh sempat yang lah ini bisa lucu nggak sih gitu kan, jadi makanya ekspektasinya tuh nggak ada sama sekali, ekspektasi. Iya betul karena Finding Sri Mulat nggak lucu. Iya betul. Udahlah Reza nggak usah main gitu deh, udah lu gitu aja. Iya lu tuh lebih cocok main kayak Layangan Putus tuh, My Lecturer My Husband tuh cocok. Film-film drama romantis udah cocok, apa ya kayak nyoba-nyoba film komedi udahlah. Masalahnya dia astaga naga. Iya jadi ketika keluar film ini pun gue pun gitu kan, gue pun yang udahlah jangan sampai kayak Finding Sri Mulat lagi gitu kan. Tapi ternyata di sini tuh yang on point banget tuh si Biowan sama, kalau menurut gue ya, Biowan sama Elang tuh bener-bener on point sih. Kalau Mas Rido tuh yang favorit yang mana nih? Kalau gue sebenarnya Elang itu kuat banget karakternya. Dia bisa kayak Basuki, ngomongnya kayak Basuki, ekspresinya kayak Basuki. Pas dia disuruh nangis, nahan nangis, itu bagus banget. Itu bagus banget kayak, lu dari tadi ngelawak mulu loh. Terus tiba-tiba lu disuruh nahan nangis tuh bisa. Gimana caranya sih? Betul. Iya jadi pas ngeliat si Elang itu, jadi aku tuh kebayang si Basuki gitu yang di Dul kan dia kan main di Dul juga. Iya kan main si Dul juga kan. Jadi ngebayangin ekspresinya si Elang tuh ngebayangin ekspresinya si Basuki itu tuh dia tuh dapat gitu ya, kena gitu ya. Iya. Keren banget. Dia keren banget. Betul. Termasuk iya si Biowan juga ya. Biowan juga menurut gue oke banget. Karakter dia itu believable banget gitu. Apa ya? Gue nggak tahu ya dia dietnya seberapa ngerinya ini. Gitu kan berapa ngeri itu, karena kan kalau diet kayak gitu sampai turun kan badannya juga rasanya nggak enak, sakit gitu kan. Betul. Dia juga nahan sakit diet itu sih. Iya betul. Kalau dari semua cast nih yang agak kurang siapa nih kalau menurut Mas Rido? Patimbul masih kurang sih. Si Patimbul tuh lucu, sebenarnya Dimas Anggara sini lucu, tapi ya kalau dibandingkan sama Elang, sama Biowan, sama Pak Asmuni tuh teori karena bagus banget tuh.
yang dia Iya, betul. lauk kok rasanya itu Iya. actingnya tuh serius tapi Lauk bisa lucu kok gitu. rasanya. Lauk kok rasanya itu ngeliat mukanya lucu banget gitu. Tapi serius gitu, mukanya tuh serius banget kayak gini nih. Tapi itu lucu gitu. Itu Betul. tiga itu tuh karakter yang oke sih. Tapi kalau di Dimas Anggara mungkin karena ini mungkin pertama kalinya dia main film biografi, gue nggak tahu apa Dimas Anggara pernah main film biografi atau enggak ya, nggak tahu, kayaknya enggak sih. Iya, betul sih. Sama kalau aku sih kayaknya Tarzan juga agak ini sih, agak kurang sih, cuman agak kurang sih, tapi ya oke lah, cuman emang agak kurang aja sih gitu. Tarzan di beberapa kali kalau dia minum nggak ngomong itu kayak Ibnu Jamil. Gue ingat waktu yang adegan dia jadi pas lagi pakai baju tentara terus ada yang hormat sama dia, gue liatnya kok ini Ibnu Jamil pakai baju tentara. Iya. Iya, bener. Tiba dia ngomong baru ke Tarzan karena giginya itu. Karena giginya ya. Minum gini, nah ini mah yang Ibnu Jamil. Iya itu benar. Itu kali ya, maksudnya kalau film, oke lah kalau misalnya drama atau film action itu kan lebih ya, maksudnya kalau drama nangis ya lu nangis, kalau film drama serius ya lu serius, kalau action juga gitu kan ya, lu harus tembak, lu harus berantem. Kan emang mungkin yang susah film komedi gitu kali ya. Lu harus bisa ngelucu tanpa berusaha untuk ngelucu gitu loh. Jadi betul. gitu. Jadi emang kalau menurutku sih pemain peran yang paling susah ya pemain peran komedi sebenarnya. Karena mereka harus ngelucu tanpa terlihat memaksakan untuk ngelucu tuh nggak semua orang bisa. Itu emang personality-nya juga harus di. Betul. Kalau film action ya tinggal latihan aja gitu, ngikutin stunt koreonya gimana, latihan lihat olahraga. Kalau drama ya banyakin memahami karakter. Kalau komedi nggak cuma karakter doang, lu juga harus bisa lucu gitu. Iya benar. Kayak inilah, kayak ya kita ambil contoh lah dari Benyamin Biangkerok sama Finding Sri Mulat gitu. Reza Rahadian dia kurang apa sih gitu, dia peranin apa sih yang dia nggak bisa gitu kan. Tetapi ketika dia harus jadi Benyamin dan dia harus main di Finding Sri Mulat, ternyata dia tidak bisa selucu itu. Lucu sama sekali. Reza rasanya. Reza tuh paling lucu di My Stupid Boss doang. Oh ya, My Stupid Boss ya oke lucu. Gitu. Tapi ya udah, selebihnya lucu nyebelin gitu. Iya. Iya benar sih, makanya itu dia nggak semua orang gampang memerankan peran komedi itu ya seperti itu gitu. Jadi terus setelah nonton apa yang didapat Mas Rido? Setelah nonton Sri Mulat? Nonton Sri Mulat yang pertama yang dapat adalah jadi lebih paham, Sri Mulat tuh kayak gini. Jadi karena kayaknya gue rasa nih filmnya tuh babak pertama ini tuh untuk mengenalin Sri Mulat apa adanya. Babak kedua tuh menurut gue mulai mengeksplor kejayaan mereka. Karena kan di babak pertama kan jelas kan ada stasiun TV kan, mereka masuk ke stasiun TV. Tapi kan di babak pertama belum tuh. Kayak menurut gue di babak kedua tuh emang mau mengeksplorasi kejayaannya. Jadi di yang pertama ini tuh mungkin kita kenal Sri Mulat tuh kayak gini. Dan emang dapat Sri Mulat tuh komedinya kayak gini. Ternyata komedi Sri Mulat tuh datangnya dari rakyat, dari hal-hal dekat gitu. Jadi kita tahu kalau komedi Sri Mulat tuh ya emang komedi yang dekat sama rakyat gitu, dan rakyat manapun bisa menertawakannya gitu. Dan itu sih dapat. Dan kalau menurut gue, kalau misalnya nih ekspektasi udah ditanyain ekspektasi babak kedua, menurut gue berharap di ekspektasi kedua tuh gue bisa tahu Sri Mulat tuh hebatnya apa sih ya itu. Sri Mulat tuh hebatnya apa sih, kenapa sih bisa terkenal, apa sih kejayaannya. Itu. Ya betul. Karena seperti kita ketahui kan Sri Mulat tuh nggak kayak Warkop ya. Warkop itu kita masih bisa lihat filmnya di mana-mana gitu. Di OTT pun ada. Lu mau lihat di YouTube pun cari ada gitu kan. Jadi buat anak-anak sekarang pun Warkop DKI itu mereka masih tahu karena ya udah tinggal search, cari gampang gitu. Nah, kalau Sri Mulat kan agak susah gitu kan nyarinya ya paling di YouTube gitu kan. Jadi betul. Jadi kan gimana caranya, harusnya sih mereka bisa bikin supaya anak-anak sekarang itu jauh lebih kenal sama Sri Mulat sih, sebenarnya sih pengennya begitu ya. Betul. Nah, gitu. Iya, makanya terus tadi kita udah sempat bahas sih masalah baik plus dan minusnya gitu ya. Kalau mau dirangkum mungkin bisa plus dan minusnya dari film Sri Mulat apa Mas Rido? Film Sri Mulat ini film yang menurut gua
lucunya ya sesuai standar komedinya Sri Mulat, tapi itu bisa lucu banget gitu. Dan bukan komedi, meski memang bahasa Jawa, bukan berarti yang bakal paham komedi itu orang Jawa doang, universal cara komedinya. Betul. Cara pemain SM12 gue suka banget. Perempat kayak mereka tuh kayak udah lama banget, udah beneran Sri Mulat, jadi kayak serentak banget gitu. Pemainnya oke semua, masih ada yang kurang, kayak Dimas Anggara masih kurang, tapi sisanya overall sih udah oke sih. Terus secara kekurangan yang terbesar menurut gue di tengah-tengah filmnya terlalu terbiarkan terlalu bersenang-senang dengan fiksinya dikit gitu. Menurut gue fiksinya nggak masalah, tapi ya jangan terlalu dipanjangin aja sih. Lebih berharapnya dikenalin siapa sih Sri Mulat daripada cerita fiksinya soal rumah berhantu itu sih. Ya itu aja sih. Paling kekurangannya sama kelebihannya secara orang sih. Iya sih, betul setuju sih. Jadi biar ini sih sebenarnya sih harusnya sih kalau kita sih ngarepinnya supaya Sri Mulat itu bisa lebih dikenal sekarang sama anak-anak sekarang ya, karena emang kurang sih. Gue sih percaya, gue sih yakin kalau nanya ke anak-anak zaman sekarang juga belum tentu mereka tahu siapa Sri Mulat, belum tentu mereka tahu lawakan-lawakan Sri Mulat walaupun sering dimainkan oleh komedian lainnya gitu ya. Sama ini sih gue nggak ngerti itu maksudnya air dalam air kecoa teh kopi kecoa apa sih lalat itu kopi laler gitu ya, kopi laler itu joknya sih itu ngejok sih. Itu joknya sih, soalnya orang pada ketawa gitu. Gue juga sebenarnya nggak terlalu paham, tapi kata orang ya itu joknya mereka kayak gitu, dan itu lucu katanya. Jadi kayak oke. Tapi emang lucu di beberapa emang lucu. Iya. Emang lucu. Juga ikut ketawa, padahal kita nggak tahu. Tapi kita harapkan juga ikut ketawa gitu. Iya makanya. Bener. Walaupun sebenarnya nggak ngerti sih itu maksudnya apa kopi laler itu gitu. Cuman ya karena diomonginnya berkali-kali tuh, ya opo rasanya itu tuh. Iya, sampai di ending juga disebut lagi. Iya. lucu aja ya udah. Bener. Jadi emang itu sih ya, maksudnya sebenarnya film Sri Mulat ini sih pengennya sih sebenarnya mungkin menceritakan tentang si Sri Mulatnya dari awalnya gitu. Nanti kita lihat aja lah babak keduanya lah. Sebelum ditutup nih, ada pengen ngomong apa-apa nggak tentang film Sri Mulat ini? Sebenarnya saya berharap bisa lebih laku ya filmnya. Karena sebenarnya secara target pasar film ini udah bagus banget. Udah ngegayat generasi tua yang dulu nonton sama generasi muda dengan masukin ya Biowan, apalagi Biowan. Kalau Elang Gibran ya namanya kan belum terlalu naik gitu. Betul. Zulfa deh sama Zulfa kan juga udah lumayan tuh. Betul. Ya tapi ya itu ternyata masih kurang penontonnya ya. Berharap sih sebenarnya ya tidaknya anak-anak zaman sekarang tuh minimal ya tahu komedi zaman dulu tuh bagus gitu, lucu gitu. Mungkin orang mikirnya kayak komedi zaman dulu mana relevan lagi sama sekarang, tapi ternyata Sri Mulat ini berhasil membuktikan kalau komedi zaman dulu itu masih relevan dan masih lucu gitu daripada komedi sekarang yang sekarang kan orang-orang kan banyak yang tersinggung ya, komedi zaman sekarang kan orang dikit-dikit tersinggung. Betul. Kalau Sri Mulat ini komedi di bagian mana satu yang bikin orang tersinggung? Ya kan, nggak ada kayak komedi yang gelas nyolok mata itu kan nggak ada yang tersinggung satupun di dunia. Jadi kayak menurut gue sih tidaknya mereka bisa tahu gitu komedi zaman dulu ternyata tidak menyinggung gitu, dan ya tidaknya bisa diperkenal gitu, minimal kenal aja sih. Itu sih sebenarnya. Ya benar sih, setuju sih, karena komedi-komedian sekarang tuh entah ya, mungkin ini salah, mungkin gue salah kali ya. Cuman karena kadang mereka itu ngelucunya malah nyakitin hati orang gitu kan, maksudnya mereka ngelucunya itu kadang tuh malah ngeledekin orang lah istilahnya gitu. Sementara kan kalau komediannya, kalau lawakannya Sri Mulat ya udahlah paling merosot di kursi, tangan masuk ke gelas masuk ke mata atau ya kayak gitu-gitu. Tangannya hilang, tongkatnya terbalik. Kalau tongkat terbalik coba kepikir aja, ya tuh coba orang di dunia ini bakal tersinggung dengan tongkat terbalik dengan joke kayak gitu. Iya benar-benar. Nggak pernah ada orang dunia ini. Wah saya tersinggung tongkatnya terbalik, kenapa? Nggak mungkin kan? Kenapa? Nggak mungkin kan, walaupun misalnya kita pengguna tongkat gitu, misalnya kan orang yang buta atau apa gitu, kalaupun ada lawakan itu mereka nggak akan tersinggung kan, karena nggak akan tersinggung ya gitu. Udah, gitu.
Ya udah itu memang lucu, terus kenapa lah? Gue nggak berasa hati gue sakit kalau minta tongkat kembali, kenapa ya? Jadi Itu dia makanya. Iya itu dia benar-benar makanya apa namanya kadang itu mungkin kalau yang sekarang itu berpikirnya kalau lawakan dengan menjelekan atau menyakiti hati orang itu lucu gitu walaupun misalnya harus nyakitin hati orang gitu ya, harusnya sih walaupun mereka harus bisa makan belajar korban, harus makan betul korban. harusnya mereka bisa belajar dari lawakan lama gitu yang nggak perlu nyakitin hati orang nggak perlu nyinggung hati orang tapi itu lucunya Pol Betul, 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 betul sekali. jadi gitu. Jadi di film Sri Mulat ini juga kalau nanti yang menonton atau yang sudah nonton pasti akan nostalgia dengan adanya presiden dan ibu presiden kita pada zaman itu. Wow. Walaupun hanya duduk dan senyum. Wah, beneran Pak Soeharto, buset, mirip, mirip banget sih. Itu pas nonton tuh pas gue nonton tuh satu bioskop satu teater tuh satu studio tuh langsung gitu. Wah ada gitu langsung gitu. Iya benar mah. Oh, ada dia tampilin. Terus udah setelah itu reaksi orang tak, ditampilin kedua, kok bisa mirip? Iya benar. Itu kok bisa mirip? Betul itu sih ini sih apa namanya scene yang semua orang langsung kayak wah gitu ada dia. Gue nyampe pas pulang nyari kan siapa nih pas orang satu namanya Sarjito, gue nyari genderet Sarjito nggak ada. Ya orang siapa datang dari mana? Kalau gitu kok bisa? Iya sampai gue tuh mikirnya ini apa dia nempelin video lama gitu ya maksudnya dia iya kan gue tuh sempat mikirnya kayak gitu ini dia nempelin video lama apa bukan ya tapi kayaknya enggak deh gitu tuh sampai yang gila ya ini bisa dapet oh ya udah gitu ini di film ini tuh details zaman itunya tuh bener-bener betul bener-bener bagus jadi bener-bener yang ya udah emang kayak kita berada di zaman itu aja sih gitu sampai sekarang masih penasaran tuh itu pemeran Soeharto-nya tuh gimana bisa dapetnya? Iya bener ya. Iya gue pikir gue juga nggak tahu sih siapa maksudnya nyari di wiki juga siapa ya pemerannya gitu itu mirip banget ya ampun astaga. Sampai tempat mikir ya jangan-jangan Pak Soeharto sama ini nggak meninggal. Iya. Sampai gue bisikin Mbak Mata gini ya. Ini jangan-jangan kayak ini lagi kayak teorinya Michael Jackson belum meninggal sampai sekarang. Jangan-jangan Pak Soeharto sama ini belum meninggal deh. Kan di balik 98 kan di film Mas Mansur Sandi kan Soeharto ada juga mirip juga kan? Iya. Pak Soeharto sebenarnya samanya masih ada tapi dia eksis jadi aktor gitu. Karena kalau jadi aktor kan orang nggak tahu. Iya benar. Itu benar. Itu gue sampai bisikin Mbak Manda ini jangan-jangan kayak teorinya Michael Jackson nih sebenarnya dia nggak karena itu mirip banget kan maksudnya itu dia cuma duduk terus yang dia ngangguk doang astaga mirip banget. Dia nggak ada ngomong sama sekali tapi kita udah lihat ini Soeharto. Ya. Aduh Tuhan tapi ya, jadi gitu teman-teman buat nanti yang mau nonton ini masih ada nggak sih di studio masih di bioskop masih ada kan masih kan kemarin bioskop gue sempat hilang terus tiba-tiba Sabtu ini muncul lagi kayak ada permintaan. Iya, jadi kalau yang belum nonton, mendingan nonton karena ya bagus. Ya bagus lah. Lawakan Sri Mulat yang mungkin yang pernah tahu, jadi ini akan dimunculkan kembali. Terus detailsnya juga, ya kita kayak dibawa ke tahun itu aja sih gitu. Bener nggak Mas Rido? Betul. Top Gun Maverick entar lah, Top Gun Maverick masih panjang itu durasi penayangannya ini dulu lah. Ini kan iya betul. Udah bagus, tapi kasihan banget kurang laku gitu loh. Kalah sama KKN gitu loh. Iya kenapa ya? Iya kenapa coba? Kenapa? Minimal 1% dari 8 juta penonton saja udah cukup lah. Ya 800 kan? 800. 800 ini 1% aja cukup lah ya. Iya. Maksudnya gini. Jadi apa namanya? Jadi biar film-film komedi tuh jadi makin bagus kualitasnya ya kan? Karena kan kitanya nonton ya pasti mereka juga semangat bikin filmnya gitu. Jangan cuma film horor aja yang bagus di kita. Sekarang Sri Mulat tuh 140.000 penonton setara dengan opening dia di Dol 3. Iya. Anyway, di Dol 3 udah 300 by the way. Oh, udah 300 ya? Gila.
1 minggunya Sri Mulat sama dengan setara dengan opening day The Doll 3. Gila, Iya. malu banget. Dan The Doll 3 itu baru 2 hari kan, 2 hari setengah 2 kan. hari. Ya, Udah 300 dia. Iya. Itu parah sih. Makanya kenapa gitu ya, kenapa film-film komedi itu ya let's say lah kayak Benjamin Biangkerok, terus di siapa tadi, Finding Sri Mulat juga nggak terlalu banyak kan yang mungkin film komedi yang banyak tuh ini ya Warkop DKI ya yang penontonnya. Ya itu dia karena semua orang tahu Warkop DKI gitu, beda dengan Sri Mulat ya nggak semua orang tahu gitu. Sayangnya sih gitu sih. Gitu. Ya sudah, kita sudahi dulu ngobrol-ngobrol bersama Mas Rido Irama kalau kata Mas Setiawan. Iya, masih gitu. Mas Rido Irama. Nanti main-main lagi. Hah? Kenapa? Itu Irama ini ikhlas. Oh ya. Nanti main-main lagi ya ke bioskop ya. Siap. Ya, nanti kita bahas lagi film-film berikutnya. Terima kasih. Dadah semuanya. Dadah. Dadah.